observasi akademik, terkait pra-observasi kegiatan kita besok. Nah, kita besok akan melakukan observasi akademis pembelajaran BK ya. Untuk besok kelas mana ya Bu yang aja? Besok itu 7G jam pertama. 7G jam pertama sampai jam pelajaran ya? Ya. Untuk materinya apa Bu? Tentang pentingnya motivasi belajar. Pentingnya motivasi belajar siswa. Ya. RPP media sudah disepakati Bu ya? Sudah siapa? Baik. Untuk tujuan pembelajaran hari itu, tujuan layanannya yaitu siswa dapat mengidentifikasi perilaku yang menunjukkan motivasi dalam belajar dan bersekolah, yang pertama. Yang kedua yaitu menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi belajar. Untuk metode pembelajaran nanti yang sampaikan di kelas, metodenya berupa metode bagaimana? Metode diskusi, Pak. Oh, diskusi berarti berupa Diskusi berkelompok, ya. Untuk medianya yang digunakan media apa saja nanti? Saya menggunakan PowerPoint, jadi medianya membutuhkan LCD, pengeras suara, video, sama materi PowerPoint sudah siap semua, Pak. Berarti mulai dari artikel, kemudian ada video tentang motivasi itu, Betul. sama nanti diskusi kelompok nanti. Betul. Oh, iya. Baik, mungkin besok saya minta RPP-nya, kita lakukan observasi di hari Kamis besok ya. Yes. Kamis berarti jam pertama, Pak. Ya, mungkin itu saja. Nanti akan kita laksanakan observasi. Besok akan saya bantu mungkin kalau membutuhkan perlengkapan untuk pembelajaran besok. Ini ibu saya dari saya. Terima kasih Pak G. Kita ketemu lagi besok. Yes. Jam pertama, Pak. Ya. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, kita berdoa dulu sesuai dengan agama masing-masing agar apa yang kita pelajari hari ini menjadi ilmu yang barokah. Amin. Dipersilakan untuk berdoa dimulai. Doa selesai. Oke, bagaimana kabarnya hari ini kelas 7G? Oke, ada yang tidak masuk hari ini? Siapa? Amin. Dua orang ya? Semua sakit? Asapin izin? Bisa Pak. Nanti yang tidak ada surat keterangannya akan saya tidak lanjuti. Mungkin dia sakit atau ada halangan tapi belum bisa mengirim surat. Oke. Siapa yang hari ini tidak punya motivasi atau aras-arasan, bahasa Jawanya, aras-arasan pergi ke sekolah untuk belajar? Ada? Semuanya semangat? Oke, terima kasih. Hari ini saya mau memberikan materi layanan mengenai motivasi belajar dan motivasi untuk bersekolah. Semuanya pasti tadi bangun pagi langsung yang ada di pikirannya adalah saya mau pergi ke sekolah. Ya, atau ada yang saya pergi ke sekolah, nanti di depan sekolah saya mau belok kanan ke tempat game online atau ke tempat yang lainnya untuk bersenang-senang, tidak mau belajar. Ada yang seperti itu? Tidak ada. Oke. Kalau tidak ada, apa motivasi kalian saat kalian bangun pergi ke sekolah? Yang membuat kalian mau pergi ke sekolah itu apa? Oke. Saya tulis ya di sini. Oke, jawaban dari temanmu apa tadi? Banyak teman. Oke.
Oke. Ada lagi motivasi kalian untuk pergi ke sekolah. Gimana? Bisa jajan. Oke. Dapat uang saku katanya. Ada lagi? Apa? Oh, bisa bertemu teman. Banyak teman atau bisa bertemu teman. Ada lagi? Bertemu dengan pacar. Oh iya. Ada ya? Ada lagi? Ada lagi? Tidak ada. Jajan. Oh, menjadi teman. Media untuk menjadi teman di sekolah itu ya, katanya. Jadi bersekolah itu media untuk menjadi teman. Jadi kalau ketemu temannya dijaini. Nah, itu temannya nulis, bukunya digoyang-goyang. Atau temannya punya jajan, temannya nggak tahu, kamu ambil. Ada yang seperti itu? Ada yang lain? Motivasi yang lain kalian di sekolah? Mendapatkan ilmu. Oke. Apalagi? Belajar berbagai hal. Ada lagi. Bermain di dalam kelas mungkin ada. Bisa bermain. Bahagia dia kalau bermain teman, lari sana sini. Ada lagi? Gak ada. Oke. Saya punya sebuah video yang di dalamnya nanti ada beberapa motivasi kenapa kalian harus pergi ke sekolah. Kenapa kok bisa ya di sekolah? Enak di rumah, ada bapak, ada ibu yang menyiapkan makan, tinggal makan, mau tidur, mau main game, tinggal ke rental atau pakai HP. Ibu saya kaya, bapak saya kaya, terjamin saya. Ada yang seperti itu. Tetapi sekolah itu tidak sekedar hanya seperti itu yang diutarakan teman-teman kalian. Saya ada sebuah video yang mungkin bisa menginspirasi kalian kenapa saya harus pergi ke sekolah. Halo Sekolah, apa kabar? Kalau ditanya banyak orang mengenai tentang gunanya sekolah, pasti barangkali banyak yang menjawab supaya jadi pintar atau biar dapat banyak uang nanti. Tapi sebenarnya ada sesuatu di balik gunanya bersekolah. Jadi apa saja ya? Satu, mendapatkan ilmu yang jarang ditemukan di tempat lain. Ilmu fisika, ada ilmu matematika, pasti diajarkan dari TK itu perguruan tinggi. Memang banyak ilmu yang kita raih di masa kita bersekolah, tapi ada satu ilmu yang sulit kita temukan di luar sekolah, yaitu tata krama dan kedisiplinan. Di sekolah kita diajarkan untuk datang tepat waktu dengan jam yang ditentukan oleh sekolah itu sendiri, dan kita juga harus memakai seragam sekolah yang sesuai dengan harinya. Ini merupakan alasan untuk membuat kita disiplin apabila kita sudah bekerja atau berhubungan dengan banyak rekan ataupun bos. Bagaimana jika kita tidak tahu cara memakai dasi atau mengenal memakai besi atau tidak lecek di kantor?
Dua, sarana pengembangan jati diri dan belajar bersosialisasi. Jika pernah belajar mengenai ilmu sosiologi, bisa Anda dikatakan bahwa sekolah merupakan agen sosialisasi kedua setelah ayah dan ibu yang dapat membentuk karakter anak nantinya. Mengapa demikian? Sekolah membuat anak paham bahwa hidup bukan hanya berhubungan dengan satu bagian saja, yaitu keluarga, tapi berhubungan dengan orang lain di luar keluarga, termasuk guru, teman, atau staf sekolah. Di sekolah, anak juga memiliki sebuah penting hidup berdampingan satu sama lain, karena kita adalah makhluk sosial yang masih membutuhkan sesama. Ketiga, memaknai arti persaingan dan persahabatan. Menurut orang tua saya dulu, sekolah bukan tempat persaingan yang bisa disebut sebagai bagian dari hukum alam. Kalau saya mendapatkan juara pertama di kelas, itu bisa diartikan bahwa saya berhasil mengalahkan semua lawan saya di kelas, dan itu bukanlah arti sekolah. Tapi sekolah mengubah persepsi tentang persaingan menjadi kebanggaan dan teman-teman sukses bersama melewati semester yang melelahkan atau ujian yang sangat berat. Yang diharapkan di sekolah ialah membangun persahabatan dari hanya sebuah pertemanan sehari-hari. Mungkin saja kita bisa jalan-jalan atau belajar bareng selepas pulang sekolah. Persahabatan akan selalu abadi sampai kapanpun, meski teman-teman sudah tidak lagi merasakan masa-masa sekolah. Keempat, tempat ditemukan sebuah kebanggaan. Saya percaya sekolah merupakan ladang untuk pengalaman. Ada orang yang cemerlang di bidang akademik hingga mereka bisa meraih sampai ke lomba sains nasional, atau ada orang yang memiliki kebanggaan untuk mengembangkan diri di bidang olahraga, sehingga beliau menjadi atlet sebagai cita-citanya dan sebuah pengalaman di sana beserta sebuah kebanggaan yang sejati. Kelima, sekolah bukan soal bahan-bahan. Kalau tujuan bersekolah hanya untuk mencari nilai bagus dan mencoba menghafal semua materi pelajaran semalam, mungkin keesokan harinya sudah merupakan ilmunya. Itu salah total. Sebenarnya zaman sekarang banyak perusahaan yang juga memberikan pengalaman, bukan hanya soal nilai dari jurus menghafal. Yang terpenting untuk mendapatkan nilai tertinggi ialah mengerti bagaimana mengaplikasikan ilmu tersebut dalam kehidupan sehari-hari, termasuk saat dunia kerja di luar. Itulah signature first 5 tujuan kita bersekolah. Semoga bermanfaat. Oke, berapa tadi tujuan kita atau motivasi kita kenapa harus sekolah? 5 motivasi atau tujuan kita bersekolah. Yang pertama, mendapatkan ilmu yang mungkin tidak kita dapatkan di tempat lain. Contoh, kita harus disiplin bangun pagi. Jam 7:05 gerbang sudah ditutup, berarti mendisiplinkan kita. Disiplin dalam menggunakan pakaian yang rapi, yang bersih. Itu nanti fungsinya pada saat kita bekerja, kita sudah terbiasa dengan disiplin tepat waktu, disiplin dalam menggunakan pakaian. Terus disiplin atau cara kita berkomunikasi dengan orang lain, itu juga ilmu yang biasa kita dapatkan di tempat lain. Dengan teman, cara komunikasi kita seperti apa? Dengan bapak ibu guru, harusnya seperti apa? Oke, yang kedua, apa di sekolah? Media untuk bersosialisasi. Dengan kita pergi ke sekolah, kita bisa bertemu dengan banyak karakter orang. Mungkin rasial, anaknya sifatnya A. Mungkin si Kevin sifatnya B. Mungkin si Bella sifatnya C. Jadi kita bisa tahu atau bisa bersosialisasi dengan banyak siswa dengan karakteristik yang berbeda, menumbuhkan rasa saling menghormati, saling menyayangi. Oke, yang ketiga, di sekolah kita bisa menemukan persaingan dan persahabatan.
90. Hah? Berapa kamu? 60? Enggak seperti itu. Jadi kita di sekolah itu saling untuk mensupport, saling menyemangati satu dengan yang lain. Kalau ada temannya yang tidak bisa, senyaman itu tidak pada waktu ujian, boleh kita saling bertukar ilmu. Tapi kalau pada saat ujian, jangan teman diberi jawaban. Itu namanya mencontek. Oke, selanjutnya yang keempat, ditemukannya tempat kebanggaan. Contohnya, Rehan suka akan bola basket. Dia bangga sekali ikut ekstra basket. Contoh lagi, ada yang suka akan badminton dan ekstra-ekstra yang lainnya yang bisa kalian gunakan untuk media mengembangkan diri. Terakhir, bukan soal menghafal. Sekolah itu bukan soal menghafal mata pelajaran dari A sampai Z, tetapi apa? Tetapi ilmu itu bagaimana bisa kita gunakan untuk nanti di masa depan kita. Kenapa saya harus belajar matematika? Kenapa saya harus belajar bahasa Indonesia, bahasa Inggris yang kita notabene bukan orang Inggris, bahasa Jawa, IPA, IPS? Kenapa kita harus belajar itu? Karena itu bukan berarti untuk kita menghadapi perjalanan kehidupan kita. Oke, dari sini ada pertanyaan? Tidak ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Oke, kalau tidak ada pertanyaan, seperti biasanya, saya akan membagi kelas ini menjadi 4 kelompok. Kelompok yang pertama, kelompok paling timur. Kelompok yang kedua, kelompoknya Rijal, Saiful Rijal. Kelompok yang ketiga, kelompoknya Rasya Belakang. Dan yang terakhir, kelompoknya Rehan, Kevin, dan kawan-kawan. Saya bagikan materinya mengenai motivasi untuk belajar. Nanti ini dipelajari dulu per kelompok. Setelah dipelajari, saya akan memberikan cara bermain kita nanti untuk per kelompok. Jadi step kita yang pertama yaitu mempelajari dulu per kelompok mengenai materi ini. Step yang kedua nanti akan saya jelaskan lagi setelah ini terlaksana. Oke, silakan masing-masing kelompok maju ke depan untuk ambil materi. Terus teman-teman, materi tadi yang sudah saya berikan ke kelompok masing-masing itu sebenarnya juga bisa kita pelajari melalui PowerPoint di depan. Bagi mungkin teman-teman yang belum begitu memahami, saya akan memberikan materi ini penjelasannya pada kalian. Tadi pengertian motivasi apa teman-teman? Pengertian motivasi belajar. Motivasi berarti daya penggerak yang telah menjadi aktif. Kalau belajar sendiri merupakan sebuah proses usaha yang dilakukan oleh individu untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku yang secara keseluruhan sebagai hasil pengalaman individu itu sendiri dalam interaksi dengan lingkungan. Jadi belajar itu untuk diri sendiri, bukan untuk orang lain. Motivasi belajar seperti tadi yang awal, motivasi belajar
sekolah. Ada yang jawabannya mengikuti teman, dapat uang saku, dan yang lainnya. Kalau motivasi belajar sendiri merupakan suatu keadaan yang terdapat pada diri sendiri, pada diri individu masing-masing, di mana ada suatu dorongan untuk melakukan sesuatu yang dapat atau guna mencapai tujuan. Tujuan belajar itu apa? Contoh, materi BK hari ini mengenai motivasi belajar. Berarti tujuannya agar saya tahu apa yang harus saya lakukan untuk tetap punya motivasi belajar dan sekolah. Oke, selanjutnya jenis motivasi, ada yang tahu berapa jenis tadi? Yang sudah dibaca? Ada? Ada berapa jenis? Ada 5. 1, 2. Kok ada yang jawabnya 5? Motivasi ada 2, yaitu motivasi dari diri sendiri atau disebut motivasi intrinsik. Motivasi yang bersumber dari individu masing-masing. Terus motivasi yang kedua yaitu motivasi dari luar. Contoh yang tadi, saya mau pergi ke sekolah karena saya mau bertemu dengan pacar saya. Itu faktor dari luar. Atau saya ingin mendapatkan uang saku. Itu faktor dari luar. Tapi kalau dari dalam diri sendiri, itu punya kemauan untuk bisa mampu menguasai suatu ilmu pengetahuan. Kalau motivasi dari luar yang kamu jadikan motivasi dalam belajar atau bersekolah, kalau motivasi itu tidak ada, berarti kalian akan tidak bersemangat dalam belajar atau bersekolah. Contoh, Rasya, motivasi sekolah tadi dapat uang saku. Nah, seandainya orang tuanya tidak punya uang dan Rasya hanya dibekali nasi dari rumah, apakah Rasya akan tetap motivasi ke sekolah? Oh iya, pas berarti cerita saya dengan Rasya. Tapi Rasya tetap termotivasi untuk pergi ke sekolah, jadi itu bagus. Meskipun motivasi dari luar tidak ada, tetapi Rasya tetap pergi ke sekolah. Bentuk motivasi yang sering dilakukan di sekolah apa saja? Ayo, tadi sudah baca. Memberi angka, simbol, hasil aktivitas anak didik. Contoh, dalam artian memberi angka, kalian sudah mengerjakan. Setelah dikerjakan soal matematika, ternyata kalian mendapatkan angka atau nilai 80 atau 85. Itu namanya memberi angka atau simbol dari hasil aktivitas anak didik. Atau kalian mendapatkan rapot. Nah, itu namanya bentuknya dari angka. Terus yang kedua, hadiah. Peringkat 1 sampai 3 mendapatkan piagam kebahagiaan. Atau kalian kalau peringkat 1 sampai 3 dapat hadiah dari orang tua, yaitu dari motivasi untuk mendapatkan hadiah. Atau yang ketiga, pujian. Ya Allah, bocah harus bagus, pintar, soleh. Nah, itu motivasi untuk mendapatkan pujian. Ada yang diem main aku. Itu saya nanti yang di pojok. Gerakan tubuh, mimik wajah. Gerakan tangan, gerakan kepala yang membuat sesuatu perhatian terhadap pelajaran yang disampaikan oleh guru. Yang kelima, memberikan tugas, suatu pekerjaan yang menuntut untuk segera diselesaikan. Jadi kalau diberikan tugas Bapak Ibu, pastikan dikerjakan dengan sebaik-baiknya. Seandainya pun tidak bisa dikerjakan sebisanya, besok kalian boleh bertanya kepada Bapak Ibu guru atau teman yang lebih tahu. Yang keenam, memberikan ulangan
harian ulangan semester itu untuk memotivasi kalian lebih belajar giat. Karena dengan ujian kalian tahu nilai kalian dalam bab itu, dalam mapel itu kalian penguasaannya berapa persen. Contoh matematika bab aljabar di sini ada ya bab aljabar. Matematika babnya apa? Kalau arti kelas itu berarti agama. Oke, di pelajaran agama. Agama itu mungkin ulangan hariannya yaitu hafalan surat Al-Ikhlas. Ternyata dari beberapa ayat surat Al-Ikhlas, Kevin hanya bisa menghafalkan 4. Ini seandainya. Nah, berarti dari memberikan ulangan harian itu tadi, kalian tahu berarti kalian belum maksimal dalam menghafal surat Al-Ikhlas. Kalian harus lebih belajar lagi, meluangkan waktu lebih untuk belajar, tidak hanya untuk ada juga yang pergi ke sekolah motivasinya untuk merias diri, ada juga bawa kaca mana-mana. Tidak ada yang kurang adu. Oke, mau tahu ya hasil yang tadi saya beritahukan ke kalian bahwa beberapa ayat surat Al-Ikhlas ternyata belum bisa dihafalkan, hanya bisa 4. Jadi harus ada perbaikan diri. Yang ke-8, hukuman. Memberikan sanksi kepada siswa yang melakukan kesalahan adalah hal yang harus dilakukan untuk menarik dan meningkatkan perhatian siswa. Contoh, Bu petisi saya ke belakang, saya ke toilet, ternyata perginya ke harus ada hukuman itu diberikan untuk meningkatkan perhatian siswa, untuk meningkatkan motivasi siswa untuk aktif dalam pembelajaran. Ada waktunya untuk belajar, ada waktunya untuk makan, istirahat, dan bermain. Waktunya belajar ya belajar, tidak izin ke kamar mandi lalu ke apa yang mempengaruhi faktor motivasi belajar? Cita-cita, kemampuan siswa, kondisi siswa dan lingkungan, unsur dinamis dan pengajaran, upaya guru dalam pengajaran siswa. Dari 1 sampai 5. Siapa yang belum memahami? Ajar, yang mana ajar? Kalau nggak ada saya bukan. Kemampuan siswa, oke. Setiap siswa punya kemampuan individu masing-masing. Bella mungkin sangat pandai dalam matematika, tapi kurang pandai dalam olahraga. Sedangkan Kevin sangat pandai dalam olahraga, tapi tidak begitu pandai dalam matematika. Ini yang mengenai kemampuan siswa. Mungkin Bella dalam matematika bisa mendapatkan 90, tapi Kevin mungkin 60 itu dia sudah mau mentok belajar. Tapi Bella saat pelajaran olahraga dia tidak terlalu bisa, tapi Kevin nggak usah disuruh dia sudah bisa. Nggak usah disuruh lari dia lari juga. Contohnya itu. Nomor 4, unsur dinamis dalam pelajaran, unsur dinamis dan pengajaran. Jadi ini faktor yang ada di kelas. Unsur dinamis itu kalian hubungannya baik dengan teman, hubungannya baik dengan bapak ibu guru, kalian suka akan pelajaran itu. Seandainya pelajaran itu gurunya tidak hadir, kalian ngarep-ngarep istilah Jawanya. Kok nggak tepat bulan 5 warga? Saya pengen pelajaran BK. Atau aduh bahasa Inggris kemarin, bahasa Inggris wajib. Jadi ini mumet, kemarin masih mumet, sekarang sudah dikasih mumet lagi. Nah. Oke, ada lagi pertanyaan?
pengajaran. Jadi mungkin metode Bapak Ibu satu dengan yang lain berbeda. Ada yang mungkin kalian matematika itu pelajaran yang sulit, tetapi Bapak Ibu guru mengajarnya dengan teknik yang kalian suka. Akhirnya kalian menganggap matematika tidak begitu sulit. Ternyata matematika mudah ya dengan penjelasan Bapak Ibu guru teknik ini. Tapi kalau teknik yang digunakan Bapak Ibu guru tidak kalian pahami, kalian pasti akan mengeluh itu sulit. Oke, dari sini pembelajaran kita, saya akan memberikan sebuah tugas kelompok. Nanti siapkan satu pertanyaan, satu kelompok satu pertanyaan untuk dijawab oleh kelompok yang lainnya. Saya beri waktu 3 menit untuk membuat satu pertanyaan yang akan diajukan oleh kelompok lain, dan kelompok lain nanti harus siap untuk menjawab pertanyaan dari kelompok yang mengajukan pertanyaan. Dipersilakan dulu 3 menit membuat satu pertanyaan. Oke, karena waktu kita sudah hampir habis, kurang 1 menit lagi habis. Sudah habis ya? Ya Allah. Ada yang 1 jam lagi. Berarti kalian suka dengan pelajaran BK hari ini? Ya. Oke, terima kasih atas semangat kalian hari ini. Semoga semangat hari ini tetap seperti ini sampai hari berikutnya dan berikutnya lagi. Saya terima kasih pembelajaran hari ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam. Selamat pagi juga Pak Manggil. Ya, hari ini tadi kita sudah melaksanakan observasi di kelas. Ada beberapa evaluasi yang perlu kita diskusikan di sini. Dari observasi dari pembelajaran yang sudah Ibu laksanakan tadi, yang menurut jenengan apa yang kurang dari pembelajaran tadi? Yang kurang menurut saya, di awal pembelajaran anak-anak masih belum begitu on di kelas, mungkin karena Belum jam begitu connect gitu. iya, karena mungkin jam pertama. Jadi mungkin saya perlu menumbuhkan motivasi yang lebih untuk anak-anak bisa bersemangat mengikuti pembelajaran. Iya. Sebenarnya kalau saya observasi tadi, sebenarnya Ibu sudah berusaha, sudah cukup baik. Usahanya mulai dari menanyakan salam, doa, kemudian menanyakan kesiapan siswa belajar, sudah. Cuman memang ya, mungkin itu tadi, mungkin memang anak-anak masih jam pertama, jadi belum begitu fokus dengan pembelajaran yang akan dilaksanakan. Iya Pak. Kemudian yang kedua tadi terkait diferensiasi pembelajaran. Itu dari catatan saya sebenarnya diferensiasinya dari Bu Leli sudah ada semua. Mulai dari ada video, kemudian ada diskusi, ada artikel yang disampaikan, ya, kemudian diskusi kelompok juga ada dan presentasi siswa. Hanya saja tadi yang sedikit kurang itu terkait tanya jawab. Oh iya. Tanya jawab dan refleksi itu sebenarnya Bu Leli sudah menanyakan apa yang belum dipahami dari materi yang sudah dipelajari, apa yang sudah dipahami. Tapi begitu anak-anak bertanya, itu memang ada kalanya sebaiknya kita lemparkan dulu jawabannya kepada siswa yang lain. Siapa tahu ada siswa yang bisa menjawab dari pertanyaan temannya yang lain. Siap. Kalau yang boleh dilakukan kan langsung menjawab. Mungkin Ya mungkin itu terkait juga dengan waktu yang terbatas, hanya 1 jam pelajaran ya. Ya, tapi tidak apa-apa, secara keseluruhan mulai dari kegiatan pembukaan, kegiatan inti, kemudian diferensiasi pembelajaran sampai dengan evaluasi, di situ sudah tergambar dengan baik. Nah, mungkin di sini untuk BK itu kan biasanya terkait ada permasalahan yang mungkin dihadapi, yang sering dihadapi siswa terkait motivasi belajar itu apa aja Bu? Iya. Ada beberapa Pak. Jadi kadang-kadang memang motivasi siswa itu juga terbawa dari rumah. Jadi
Jadi kalau siswa ada permasalahan dengan orang tua atau permasalahan di rumah, itu kadang juga mempengaruhi dia untuk bersemangat di sekolah. Jadi kadang ada anak itu diem di kelas, kadang malah tiduran terus orang, kadang malah ada yang izin ke toilet, ternyata dia ke kantin karena memang faktor belum makan dari rumah. Iya, seperti itu Pak. Iya, betul. Nah, ketika dengan menghadapi permasalahan itu, kira-kira solusi yang dengan lakukan apa supaya anak-anak itu motivasinya bisa kembali lagi? Seperti yang materi yang sampaikan tadi kan, motivasi sebenarnya ada dua, ada motivasi intrinsik dari dalam sama motivasi dari luar. Nah, untuk menumbuhkan motivasi intrinsik supaya mereka itu benar-benar punya kesadaran sendiri bahwa belajar itu memang kebutuhan sendiri, bukan karena suruhan atau paksaan. Itu kira-kira metode yang digunakan bagaimana? Yang pertama yaitu tadi Pak, namanya layanan klasikal. Jadi saya memberikan layanan kepada siswa di kelas mengenai materi itu. Dan yang kedua, konseling individu. Jadi memanggil anak-anak yang memang mungkin dilihat atau diindikasi di kelas itu dari beberapa pandangan Bapak Ibu memang kurang bersemangat untuk belajar. Terus yang ketiga ada yang namanya konseling kelompok dan bimbingan kelompok. Jadi ada anak-anak yang mungkin sangat bersemangat untuk belajar, ada kelompok anak yang kurang bersemangat dalam belajar. Itu bisa kita kumpulkan menjadi satu, kita lakukan bimbingan kelompok dan konseling kelompok untuk menularkan motivasi. Ya betul. Menularkan motivasi. Betul. Artinya pembelajaran di kelas ini memang tidak berhenti di kelas saja. Karena BK itu memang lebih banyak langsung bersosialisasi di luar kelas dengan siswa. Ya, baik Bu, mungkin secara keseluruhan untuk observasi akademis sudah kita lakukan dan saya kira sudah cukup baik. Terima kasih waktunya, mohon maaf sudah mengganggu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.